Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sri Amalia dengan NIM H0523301, kelas PGSDC dengan nomor urut absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak biasa statis, karena prinsip pengembangan kurikulum harus net and marketable atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum. Di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, ekonomi, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Landasan lain yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum adalah teori belajar, yaitu teori tentang bagaimana siswa belajar. Pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum. Maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memerhatikan keragaman kebudayaan yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang terdapat diabaikan lagi. Menurut Anderson and Kosar pada tahun 1944 mengatakan bahwa multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Meskipun demikian, posisi kebudayaan masih sama dengan apa yang dikemukakan dalam definisi di atas, yaitu keragaman kebudayaan menjadi sesuatu yang dipelajari. Jadi bersatu sebagai objek studi. Dengan perkataan lain, keragaman kebudayaan menjadi materi pelajaran yang harus diperhatikan para pengembang kurikulum. Kurikulum multikultural masa mendatang. Proses pengembangan kurikulum haruslah meliputi 3 dimensi kurikulum, yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Pengembangan ide berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum, model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan, pendekatan atau model evaluasi hasil belajar. Pengembangan dokumen berkenaan dengan pengembangan kurikulum sebagai dokumen tertulis yang didasarkan pada ide yang sudah ditetapkan sebelumnya. Alternatif lain adalah kurikulum sebagai ide dikembangkan pada tingkat nasional, sedangkan kurikulum dalam bentuk dokumen dapat dikembangkan di daerah. Pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, atau kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memerhatikan perbedaan kultural yang ada. Oleh karena pembahasan keputusan tentang dimensi suatu kurikulum sangat kritikal, kurikulum harus secara tegas menyikapi bahwa siswa bukan belajar untuk kepentingan mata pelajaran, tetapi mata pelajaran adalah untuk medium mengembangkan kepribadian siswa. Oleh karena itu, pendekatan banyaknya materi yang harus dipelajari diganti dengan pendekatan cara belajar sesuai dengan pernyataan "It is not a matter of how much you have learned, but a matter of how you learn it." Pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi.
Tujuannya adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Rumusan yang berdasarkan pandangan behaviorisme dan menghendaki rumusan tujuan yang terukur sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Para pengemban kurikulum harus dapat membuka diri bahwa tidak semua kualitas manusia dapat dinyatakan terukur berdasarkan kriteria tertentu. Pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama. Mereka adalah pengemban kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Oleh karena itu, jika kurikulum yang dikembangkan tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam kurikulum sebagai ide dan kurikulum sebagai dokumen, maka kurikulum sebagai proses bukan lagi kelanjutan dari keduanya. Dalam konteks yang lebih ekstrim, kurikulum sebagai proses dapat merupakan kurikulum yang berbeda sama sekali dengan keduanya. Pengetahuan, pemahaman, dan sikap, serta kemauan guru terhadap kurikulum multikultural akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kurikulum sebagai proses.